Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat-sehat kah? Baik. Anak, kalau ada sehat-sehat, lebih baik kita mulai dengan kegiatan kita hari ini. Sebelum kita memulainya, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Amin. Ya, pelajaran kita yang lalu mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Ya, ini tema 2. Subtemanya keberagaman makhluk hidup di lingkungan di wilayah kita masing-masing. Dalam hal ini kita mempelajari, yang lalu kita mempelajari tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya kita lanjutkan dengan hak dan kewajiban sebagai masyarakat di negara kita ini atau di wilayah kita, terutama hak dan kewajiban kita sebagai siswa. Ya, jadi kita belajar tentang hak atau menjelaskan hak dan kewajiban itu. Ya, hak itu adalah hak setiap manusia untuk menuntut, atau kesimpulannya hak itu adalah sesuatu yang berguna bagi setiap makhluk atau setiap manusia, seperti hak hidup, hak menuntut keadilan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dinyatakan kewajiban itu adalah sebuah atau sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Setiap hari. Ya. Di dalam hal itu contohnya seperti melaksanakan kerja gotong royong. Berikut juga kewajiban itu yang perlu kita lakukan adalah membayar pajak. Membayar pajak, menjaga keamanan lingkungan, seperti ya keamanan warga, keamanan tumbuh-tumbuhan yang ada di wilayah kita atau di sekeliling kita, ya, karena mereka juga membutuhkan sesuatu untuk hidup. Sama dengan kita manusia, kan? Kita manusia sangat banyak kebutuhan yang kita butuh di alam ini. Seperti kita butuh air, kita butuh sayur mayur atau makan minum, di situ ada, kita butuh. Sama juga dengan makhluk hidup yang lainnya, seperti hewan, tumbuhan, ya, dan lain-lain. Hewan ini dia perlu makan dan minum, ya, sama dengan manusia. Begitupun juga tumbuhan. Tumbuhan ini dia tidak bisa pindah-pindah tempat, dia berada di tempat, tapi akar daripada tumbuhan ini yang menghidupkan tumbuhan itu sendiri, menghidupkan batang tumbuhan, seperti akar tunggang, ya, ada yang isap makan atau mencari makanan, isap air untuk keselamatan hidup dia sebagai tumbuhan. Begitupun juga kita sebagai manusia, ya, kita manusia menjaga lingkungan ini untuk kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia. Ya, sebagai manusia. Kita butuh makan, kita butuh minum, dan lain sebagainya. Ya. Dalam menjaga keamanan lingkungan seperti itu tadi, kita tidak boleh menebang pohon dengan sembarangan, ya. Karena dapat
menyebabkan sesuatu lingkungan itu menjadi tandus atau gundul. Itu bisa-bisa menyebabkan terjadinya erosi, ya, kalau wilayah itu gundul. Kita juga sebagai manusia, ya, untuk menyangkut lingkungan hidup kita, kita perlu menjaga keamanan lingkungan itu. Kita membersihkan ruangan, macam kita sebagai siswa yang membersihkan lingkungan atau wilayah belajar kita adalah kita itu sendiri. Ya, membersihkan ruangan kelas berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa. Ya. Nah, selanjutnya menyangkut persatuan dan kesatuan kita sebagai manusia atau persatuan dan kesatuan bangsa ini, kita dapat mengetahui di sini bahwa sikap atau pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Nah, yang pertama, ya, persatuan dan kesatuan itu sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Karena apa? Kalau tidak ada persatuan, maka sesuatu yang dikerjakan itu tidak akan terlaksana dengan baik. Sepertinya mungkin kerja bakti atau gotong royong. Yang lain kerja, yang lain duduk pangku kaki. Apakah bisa itu? Tidak. Nah, sebaiknya di dalam kerja bakti seperti ini, serentak berapa orang yang ada di sekeliling itu, serentak berarti semua apa yang dikerjakan pada saat itu akan terlaksana dengan baik atau dapat diselesaikan dengan mudah. Ya, sepertinya bersihkan halaman atau bersihkan jalan di wilayah itu sendiri, ya, di lingkungan kita itu sendiri. Ya, sama-sama dari setiap manusia atau setiap orang yang ada di wilayah itu, ya, saling bekerja sama dalam membersihkan lingkungan atau wilayah-wilayah setempat. Ya, kalau sudah serentak berarti apapun wilayah itu luasnya, bagaimanapun luasnya wilayah itu, kalau sudah ada kebersamaan atau persatuan di dalam melaksanakan kegiatan itu, pasti terlaksana dengan baik. Ya, itu namanya contoh persatuan dan kesatuan. Jadi semua kegiatan itu akan terlaksana dengan baik. Ya. Apabila ada kerja bakti di wilayah itu, ya, satu sama-sama sudah kita harus terjun untuk mengerjakan hal itu, atau sama-sama kita bekerja. Bagaimana anak-anak mengerti? Nah, bagaimana siapa yang sudah pernah laksanakan kegiatan itu di wilayah? Bagus, kamu anak pintar semua kalau begitu. Berarti sudah tahu tentang sikap persatuan dan kesatuan itu, ya. Karena persatuan dan kesatuan itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Contohnya seperti nenek moyang kita dulu, pejuang-pejuang kita. Tanpa ada persatuan dan kesatuan, mungkin kita sampai saat ini masih dijajah oleh bangsa lain atau Belanda, ya, masih dijajah. Oleh karena dengan adanya persatuan dan kesatuan bangsa atau kesatuan para prajurit-prajurit atau pada semua masyarakat yang ada di wilayah Indonesia saat itu, maka kita dapat merdeka pada tahun 1945. Ya, itulah inti atau contoh dari beberapa persatuan dan kesatuan atau pentingnya persatuan dan kesatuan. Bagaimana? Ya, saya kira mungkin kita hanya sampai di situ materi kita hari ini. Jadi usahakan terapkanlah sikap persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat, maupun tentang hak dan kewajiban itu, ya, terapkan di tengah-tengah keluarga atau tengah lingkungan, supaya bapak mama yang
belum sadar akan kepentingan hak dan kewajiban, sama pun juga dengan kepentingan hak persatuan dan kesatuan, supaya mereka sadar, oh begitu, kalau bersatu pasti segala sesuatu yang kita kerjakan terlaksana dengan baik. Begitu ya, sampaikan di orang tua dan usahakan belajar, karena minggu depan tanggal 6 kita harus ulangan akhir atau ujian akhir. Ya, kita ulangan semester akhir semester 1. Mulai tanggal 6 ke depan. Nanti baik. Kalau begitu sekarang kita sampai di sini dulu materi kita. Sebelum kita kembali atau kita pulang, mari kita berdoa. Selesai. Baik, selamat siang anak-anak. Oke.